Karena mencintainya adalah kebahagiaanku saat ini. Mencintainya selamanya adalah sesuatu yang tak dapat dibarter dengan apapun. Oh iya, aku sadar, semua keluargaku merasa khawatir terhadapku, terhadap apa yang kulakukan selama ini sejak aku mengenalnya, mengenal sang bidadari. Namun memang kuakui setelah kepulanganku, aku semakin mendekatkan diri kepada Sang Halik. Setiap malam untuk mengistirahatkan bayang-bayang sang bidadari, maka aku akan berlama-lama di musola. Nggak tahu kenapa, aku merasa tenang saja ketika sedang mengajak berbicara sang pencipta. Adakah satu kejadian kala itu? Di hari kepulangan Gina, entah mengapa aku begitu ceroboh dengan bersikap seperti itu ketika melihat Dinda, Gina beserta Alisa sedang mengobrol dengan Pak Syarif di depan rumah. Lebih tepatnya, di pos jaga. Aku tahu dan begitu yakin jika mereka sedang mencari tahu sebuah informasi dari Pak Syarif. Tapi aku masih tenang, karena nggak mungkin Pak Syarif melanggar perintahku. Setelah Dinda dan Gina pulang, aku menemui Pak Syarif dan bertanya mengapa mereka bertiga menemuinya dan apa yang mereka tanyakan. Namun Pak Syarif sekali lagi, aku tahu dan begitu yakin jika mereka sedang mencari tahu. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain lanjutnya. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Mungkin apa yang ia sampaikan kepadaku sedikit berbeda dengan cerita kejadian yang sebenarnya, namun kembali lagi ketika itu bukan karena ia membuka mulut, maka aku tak akan mempermasalahkannya. Aku jujur, sudah muak sama penulis dan Om Mono. Ini mengapa mereka berdua belum juga menuntaskan cerita ini? Mengapa belum diberi label tamat aja? Apa sih yang kalian tunggu? Apa sih yang kalian harapkan? Apakah kalian mengharapkan ceritaku berakhir happy ending? Mustahil itu terjadi. Apakah happy endingnya bukan sama sang bidadari, melainkan sama wanita lain? Maka akan kujawab dengan tegas, itu tak akan pernah terjadi. Jadi menurutku, kuburkan saja keinginan kalian itu agar aku bisa mencari pengganti sang bidadari. Aku tak akan pernah ingin melakukannya. Jadi, tolong saya, amat sangat tidak pantas jika cerita ini masih dilanjutkan. Oke, jadi silahkan akhiri sekarang. Detik ini juga, karena aku sudah tak punya keinginan untuk melanjutkannya. Tak punya gairah hidup lagi. Sumpah kawan, jangan tanyakan alasannya mengapa dan kenapa. Hidup tanpa sang bidadari di sisi, sama saja telah kuakhiri hidupku ini. Dan hanya menggugurkan kewajibanku saja sebagai umat muslim, sebagai ayah, serta sebagai kakak dan sebagai pimpinan perusahaan. Tidak lebih. Ternyata belum selesai. Aku pulang. Setelah berjibaku dengan kemacetan ibu kota, akhirnya setengah jam sebelum waktu maghrib, aku telah tiba di rumah. Aku sedikit mengernyitkan kening ketika tak kulihat salah satu mobilku terparkir di garasi outdoor. Oh iya, Range Rover merah marunku pada akhirnya tak jadi kujual. Aneh ya? Terus-terusan ya, hanya inilah yang bisa menghiburku dikala aku sulit mengistirahatkan bayang-bayang sang bidadari. Selain bersujud kepada sang Halik tentunya. Kembali pada apa yang kulihat di garasi ketika Pak Tua penjaga pos membuka pagar. Mobil CR-V turboku yang biasa digunakan oleh Mang Kardi malah tak kulihat di sana. Sore bos, itu Pak Andi. Sore Pak, Mang Kardi lagi keluar. Saya sih jam 4 tadi gantian sama Pak Syarif. Mang Kardi sama Non Putri belum pulang bos. Aku menaikkan alisku. Oh ya? Oh iya. Nih Pak, bantuin di parkir ya. Aku lalu memberikan kunci kepada Pak Andi untuk membantuku memarkir mobil di garasi. Iya bos, mereka berdua belum pulang. Tumben. Alisa tidak mengabariku ketika ia ingin nongkrong hingga sore seperti ini. Ya memang sih, bukan kali pertama ya seperti ini. Aku juga tak pernah melarangnya, apalagi ia juga tak pernah menolak ketika Mang Kardi tetap menemaninya. Ya udah, nanti biar saya telepon mereka, ujarku. Lalu aku masuk ke dalam rumah sambil meraih ponsel untuk menghubungi putriku. Tapi ketika ingin menekan tombol dial, suara ajan terdengar yang menandakan aku harus menunda menelpon putriku. Karena aku harus sesegera mungkin menunaikan sholat. Karena waktu maghrib sangat cepat. Apalagi sebelum sholat, aku harus sesegera mungkin mandi setelah seharian ini beraktivitas. Jadi sekali lagi, skip saja proses ini. Karena aku yakin kalian akan jijik membacanya. Sholat maghrib sudah. Kemudian aku tetap duduk di musola menunggu waktu Isya tiba. Aku memutuskan untuk makan malam nanti saja setelah kutunaikan semua kewajibanku sebagai umatnya.
Jadi yang kulakukan sekarang hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Karena dengan melakukan ini, setidaknya aku akan berhasil mengistirahatkan bayang-bayang putri asifaku. Ah, Put, ayah merindukan kalian. Semoga kalian baik-baik saja di sana. Lalu kulanjutkan membaca Al-Quran hingga beberapa puluh menit berlalu, suara ajan panggilan sholat Isya terdengar. Maka aku mengakhirinya. Singkat cerita, selesai semuanya. Aku langsung meraih ponselku yang sengaja kuletakkan tak jauh dari jangkauanku yang masih duduk bersila di atas sajadah tempatku biasa bercerita dengan sang Halik. Tak butuh lama panggilan teleponku dijawab oleh putriku. Assalamualaikum ayah, kok suaranya agak aneh, pikirku. Waalaikumsalam, kenapa kamu belum pulang, sweetheart? Ini udah di jalan pulang kok ya. Emang dari pulang sekolah kamu nggak pulang ke rumah dulu? Enggak, hehe. Kamu lagi happy sayang? Ya Allah, happy banget ayah. Sangat-sangat happy. Bahkan kebahagiaannya Ica hari ini adalah kebahagiaan yang paling ter deh seumur hidup Ica. Aneh. Are you okay, sweetie? Yes, of course, Dad. Really, really okay, Dorimoke. Pokoknya happy banget dah lah. Nanti juga ayah akan tahu penyebab kebahagiaan Ica ini. Aku lalu mendengar seperti suara orang yang lagi berbisik-bisik di dekat Alisa putriku. Kukernyitkan keningku agak merasa khawatir apakah putriku sedang berada di jalan salah. Mana Om Kardi? Wait ya, Pah, ayah nelpon. Pah? Sungguh aneh banget sikap putriku saat ini. Lalu, Pah, itu apa-apaan? Apakah kini dia sudah memanggil Mang Kardi dengan panggilan Pah? Assalamualaikum, Pak. Ini lagi. Seumur-umur baru kali ini Mang Kardi beri salam saat menjawab panggilan teleponku. Waalaikumsalam, Mang. Kalian sudah di mana dan dari mana? Kami sudah di jalan, Pak. Di jalan pulang. Dari menjemput kebahagiaan Ica. Kalian berdua dasar aneh. Nggak Mang Kardi, nggak Ica, sama-sama aneh. Udah atuh Pak, Mamang lagi nyetir atuh. Oh iya, safety drive. Jangan memegang telepon ketika lagi menyetir. Iya Pak, udah Pak Doni tenang aja, kami berdua udah di jalan pulang. Ya udah kalau gitu, hati-hati. Siap Pak, Assalamualaikum. Aku tak jawab salamnya, malah langsung berucap, Mang, ente habis kerasukan setan halal ya? Hehe, iya Pak, kerasukan bidadari kayaknya, bukan setan. Bidadari? Wait, nggak mungkin. Nggak mungkin bidadari yang ia maksud adalah bidadari tercintaku. Itu amat sangat tidak mungkin. Lalu ini kenapa aku mendengar suara cekikikan di telepon? Udah atuh Pak, dibalas atuh salamnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Aku hanya menarik nafas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalaku ketika pikiran aneh-aneh mulai menyerang. Ya udahlah, bagaimana mungkin harapanku terkabulkan? Harapan atas bidadari yang dimaksud Mang Kardi adalah sang bidadari, kekasihku, cinta sejatiku. Tidak, itu amat sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku menginginkan suatu keajaiban saat ini, keajaiban yang mendatangkan sang bidadari beserta anak-anak untuk sekedar berkunjung ke gubukku ini, memberikanku kebahagiaan meski hanya sesuai saja. Bagaimana mungkin mereka datang untuk menceriakan kembali rumahku ini? Sungguh, amat sangat tidak mungkin semua itu bisa terjadi. Itu hanya angan-angan setiap saatku yang selalu mengganggu pikiranku. Setiap detik, aku sangat sulit melepas bayang-bayangnya. Pada akhirnya kerap kali berhalusinasi. Maka aku pun melanjutkan membaca Al-Quran sembari menunggu Alisa dan Mang Kardi pulang. Sadaqallahul ajim. Kuakhiri bacaanku setelah kurasa malam ini sudah cukup bagiku untuk membaca Al-Quranku. Kututup Al-Quranku, kusentuhkan pada kening dan hidung sebanyak 3 kali. Aku sedikit merasa heran karena aku mengingat aku cukup lama membaca Al-Quran. Tapi belum mendengar suara Alisa dan Mang Kardi pulang. Ada kali sejam lebih setelah sholat Isya tadi, setelah ku telepon mereka, kuletakkan Al-Quran di depan masih di atas sajadah. Ketika ingin berajak, agak pegal kaki dan beberapa titik di tubuhku karena kelamaan duduk di atas sajadah. Maka sesaat ku regangkan kedua lenganku ke atas. Lalu sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis, agar saya semangat juga untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya nanti. Bantu juga support channel ini agar semakin berkembang ke depannya.
Aku mengernyit mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Tidak terlalu jauh, tapi langkah itu mendekat, semakin mendekat kepadaku. Alisa, kamu kok baru pudus tak? Aku yang baru saja ingin beranjak, berbalik, dan ingin berdiri. Sungguh, apakah ini nyata?